to di lu itu di kerjaan lu sekarang ini itu termasuk dalam sesuatu yang dipikirkan nggak? Tadi artinya mengelola produksi pangan gitu. Ya baik lagi Pak, kecemplung nggak pernah kepikiran sih ternyata ada di sini gitu, dan ternyata mulai menikmati gitu loh. Karena alhamdulillah nih produknya benar bagus Pak. Beberapa orang yang saya temuin langsung saya kasih, efeknya ada. Pahalan ini propolisnya enak nih di tubuh saya. Bahkan ada yang mengorai obat medis gitu. Buat kutu air katanya udah agak kering. Ini ada yang semprot, ada yang di drop air test kayak gitu. Di mulut. Mulut. Tapi tetap langsung minum air aja. Kalau kuat silakan, ini pahit soalnya. Pengennya tuh ini semua lapisan masyarakat pengennya nikmatin gitu, ngerasain dengan harga yang terjangkau, katakanlah 150.000 lah segini. Tapi untuk satu orang ini bisa sebulan lebih tuh Pak buat ngejaga. Oke lah, lo nggak minum vitamin, nggak minum apa, makan lo juga masih kacau-kacau, daily activity, hidup lo nggak teratur. Minimal ini tuh buat boosting udah cukup gitu loh. Daripada buat jajan. Propolis ini Proses produksi gimana produksinya nih? tadi bahan baku mentahnya tuh dari sarang lebah yang stainless bee yang kecil biasa. Nah itu di peternak mereka itu belum tahu kalau ternyata ampas, kan mereka cuma ngambil madu, bimolan, royal jelly, ampasnya tuh dibuang aja ke tanah buat jadi ini lagi lah, pupuk buat tanah. Ternyata mereka nggak tahu ada nilai jualnya, makanya pas kita budidayakan mereka seneng karena dibayarin mahal sama kita. Kalau yang saat ini oversupply tuh supply-nya cukup banyak tuh propolis Sulawesi. Kalau kemarin kita baru Belitung Timur, itu mereka baru mulai kolektif tuh. Ternyata dihargain bagus. Nah itu prosesnya kalau secara kimiawi, setahu saya ya, proses ekstraksi terbaik itu menggunakan alkohol. Karena ini kan kebetulan organik. Dan alkohol kan termasuk polar dia, bagus buat organik. Alkoholnya dari industri food grade. Bukan. Proses pertama maserasi Pak, atau perendaman selama seharian, semalaman. Jadi yang tadinya karang, yang tadinya getah, memang kan propolis dia getah gitu ya. Itu tuh luruh larut dalam etanol. Lalu kita saring. Setelah saring ada istilahnya cooking atau memasak, itu dipanasin antara memisahkan antara extra propolis dengan wax propolis. Nah, wax propolis dengan bis wax itu beda Pak. Kalau bis lebih panjang. Muat. Bis kan bisa aja. Wax gitu. Nah, itu tuh lilin lebah itu biasanya ya belum masuk pengolahan, itu ada di sarang, memang ada. Itu beda dengan wax propolis yang tadi kita. Nah, itu sebenarnya itu tuh nggak boleh masuk ke tubuh Pak. Wax propolis tuh sebenarnya nggak boleh ada nilai racunnya soalnya. Ada racunnya. Memang ekstrak propolis sendiri tuh ada racunnya, apalagi waxnya. Nah ini pelaku bisnis propolis sebenarnya, walaupun obat ini ataupun yang dikatakan hebat, pasti ada minusnya Pak. Jadi cara terbaik adalah menganjurkan cara pemakaian optimal. Maka kalau di kita itu ada kasih waktu jeda seminggu, jangan pakai ini karena tetap ada residu di tubuh. Jadi maksudnya pakai minggu ini hari Senin, tapi minggu depan Senin lagi. Bisa kayak gitu, ataupun mau 3 minggu pakai, seminggu enggak. Mau sebulan pakai, seminggu enggak, terserah, yang penting ada waktu seminggu untuk udah untuk ngilangin residu di tubuh. Jadi propolis itu ada nilai racunnya. Nah, kenapa harus seminggu? Cukup waktu tubuh buat ngebuang itu semua. Meskipun pakai tiap hari, pantesan. Iya, enggak apa-apa. Enggak, jadi pakai selama 6 bulan, terus seminggu. Walaupun ini habis dulu, misalpun 2 bulan baru habis, ya enggak apa-apa. Seminggu baru dijeda. Seperti itu. Nah, balik tadi karena wax itu, apalagi wax gitu, kandungan racunnya banyak. Nah, setahu saya, ini bukan peres lagi karena produk sendiri. Propolis pertama di Indonesia tanpa wax propolis tuh ini Easy Life, Easy Propolis, punyanya Dr. Muhammad Sahlan. Tanpa wax. Saya jamin, karena perancangan alat distilasinya di akhir buat ngilangin alkohol itu beliau. Cuma ada di beliau. Kayak gitu. Nah, kalau setahu saya komput atau produsen propolis yang lain tuh cuma dua tahap. Mereka maserasi, perendaman, tapi nggak pakai alkohol, nggak pakai etanol. Bukan alkohol. Pakainya gliserin atau propilen glikol yang saat ini sudah dilarang karena kasus obat batuk anak kemarin tuh. Nah, cuma pakai gliserin, direndam, lalu disaring aja gitu. Makanya warnanya agak gelap hitam. Itu karena ada waxnya. Seperti itu yang bagus ini. Kan ini hitungannya udah nano ya, ukuran senyawanya udah nano, makanya bisa langsung kinerjanya tuh ke sel Pak. Utamanya tuh walaupun memang antibakteri, anti virus, anti cancer, memang cara kerjanya itu lewat sel. Jadi nge-recovery-nya semuanya pelan-pelan. Jadi mungkin kalau tadi misalnya Pak Iwan, kok sekarang saya buang air besar lebih ada intensnya lebih tinggi. Bisa jadi salah satu efek positifnya seperti itu, Pak. Tapi lebih indah nggak buang air besarnya? Lebih indah nggak? Nggak lihat, langsung siram. Iya. Gue itu pernah naik gojek, terus kemudian cerita tuh tukang ojeknya, Bang, kayaknya gue dipelet deh. Dipelet maksudnya gimana? Iya. Tiba-tiba kalau gue buang air besar itu, gue lihat di toilet, indah banget Bang.
Apa urusannya? Gua ngakak kan. Maksudnya gimana bang? Iya kata orang-orang pintar, katanya kalau ngelihat buang air besar kita tuh indah tuh lu dipelet katanya. Gitu. Ada ya gitu. Indah kayak gimana, ada bunga-bunganya gitu. Tahu. Kayak gue bilang, karena gue tanya indah apa enggak gitu. Enggak. Itu fakta, Pak. Nggak tahu ya. Pokoknya itu obrolan tengah malam bersama tukang Gojek lah. Saya Ya. kalau BAB ngeliat kotoran saya sendiri sedih sih. Harus berpisah sama saya. Yang berpisah ya selama 3. Nggak kena pelet lah ya. Berarti lu harusnya buang air besar itu di kolam lele itu loh. Terus langsung hilang, udah nggak kelihatan lagi tuh. Tapi katanya lele kayak gitu nggak boleh dimakan ya? Oh boleh. Kayak sebenarnya boleh aja ya. Oh ya, cuma geli aja kali. Kalau di atas Enak. piring nggak perlu ditanya lagi, udah Iya. sikat aja. Justru enak itu katanya begitu. Tapi kembali ke madu ya. Propolis. Propolis, kembali ke propolis. Yang tidak pakai wax itu dipatenin nggak? Ada patennya, Pak? Dipatenin ya? Ada patennya. Free wax gitu ya? Iya, iya. Tapi jurnal atau penelitian tentang rangkaian mesin ya, alatnya itu ada. Jadi pun kompetitor ataupun siapa mau bikin silakan. Oh, Jadi kita iya, nggak iya. memafiakan itu ya. Cuman apa yang membuat dia berbeda? Apakah lebih mahal atau lebih lama prosesnya? Tadi karena nggak punya keilmuan ke sana, sorry agak terbatas karena kan memang pasaran beliau itu sudah 10 tahun lebih ya di penelitian propolis dan perlebahan dan juga konferensinya udah tahap taraf internasional. Tapi beliau setahu saya bukan berarti sama peneliti Indonesia, enggak, cuma emang belum ketemu aja. Oh. Jadi selama ini yang ketemunya di internasional diajak sama Swedia, Scotland, Australia, Oh. kayak gitu kebetulan. Oh jadi, tapi sebetulnya secara cost, secara Lebih mahal. lebih mahal juga. Tapi kita pasang harga justru lebih murah. Kualitas lebih tinggi, harga lebih murah. Wow. Wow. Nah, itu makanya gimana ya? Berarti Open hoax dong. Kadang orang mikir kayak gitu ya, Pak. Iya. Madu, kalau ada orang yang tahu madu asli, kok harganya segini sih? Berarti Kok yang pemurahan salah dibilang palsu? bukan dia yang salah, tapi yang orang yang jualan di pasaran yang salah, keliru, Iya, Pak. kebahalan gitu kan. Kualitas rendah tapi dijual mahal. Karena tadi edukasinya, Pak. Hmm. Ada orang yang sudah tahu propolis, ada yang belum. Ada yang sudah tahu tapi agak tercoreng kali ya nama propolis. Iya. Setahu saya semenjak bisnis MLM milia ya. Oh. Oh gitu Kita ya? pernah dengar sih, Pak? Kayak dulu saya pas SMA ya, yang MLM Oh, waktu itu milia saya belum di Indonesia. di Citerep ya. Masih di Massachusetts. Massachusetts. Masih di Massachusetts. Masa iya? Masa iya? Jadi mungkin emang produknya bagus propolis, cuma Oh, karena iya. bisnis Jadi lebih mahal gitu ya? lebih secara Artinya cost produksi tetap lebih mahal. lebih mahal ya. Kualitas bagus tapi kita ngasih harga yang lebih Tapi masih ada marginnya untuk dijual? Atau ini sukarela aja jadi menyumbang buat alam? Enggak. Ya, Oh, enggak ya? dibongkar nih ya dulu. Ya, kepancing dong ya. Alhamdulillah marginnya ada. Ada, Untuk ya? memakmurkan perusahaan dan kami lah, gitu kan. Hmm. Ya berarti kalau kita saja sudah alhamdulillah makmur dengan margin tersebut, ya kompetitor lain lebih makmur. Karena kan memang mereka kan pasti ada pangkas-pangkas tangan ke tangan ya Pak, Iya, distributor, iya, reseller. Kalau kita kan memang end customer. Iya, iya. Mungkin kalau kita menerapin hal yang sama juga pasti kita naikin harga lah buat Hmm. bagi-bagi margin seperti itu. Tadi asetnya apa aja? Intinya sih menjaga ketahanan tubuh ya, kekebalan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, imun tubuh dengan senyawa-senyawa aktif seperti antibakteri, anti cancer, Virus. antivirus, Hmm. antiinflamasi. Jadi dengan cara kerja di selnya itu. Lebih ke preventif berarti. Betul Pak, ini namanya obat herbal ya. Nah, setelah COVID, setahu saya mindset masyarakat untuk pengobatan secara natural meningkat tuh Pak. Nah, Meningkat. sekarang kan banyak perusahaan farmasi justru sebagian obat-obatannya sudah menggunakan yang herbal, ya kan? Benar. Nah itu perlu tuh kita teliti atau kita bikin studi dari sekian ratus jenis produk mereka berapa persen yang sudah jadi herbal dan itu rata-rata sudah peralihan loh. Karena eranya belum Iya. begitu. Tapi kalau farmasi itu, dunia farmasi itu kan obat kimia. Sama herbal tadi, ada bedanya nggak sih ketika menjadi sampah? Obat itu Obat setelah ada itu. luarsa. Setelah kadaluarsa ya. Oh ya tentunya lebih aman yang herbal. Lebih Karena aman itu ya? tadi tanam-tanaman. Jadi ketika kembali ke alam, Nggak ada ya masalah, tinggal, dibuang pun tinggal ada- berbaur lagi tinggal gitu mencari ya. kemari. Tadi pun kimiawi yang dipakai seperti alkohol kan itu food grade yang memang dari proses pengolahan tebu. Ah iya, bukan dari cap tikus. Saya nggak ngerti urusannya Ari itu. Ya bukan urusan saya itu dia tuh. Iya. Cap tikus atau pimir. Tapi jadi tadi kalau secara tadi kalau memang dunia farmasi pun sudah mengarah ke herbal itu ketika Mereka ada ketakutan kadaluarsa, juga ya. Iya. Mereka ada ketakutan juga kayaknya Ketakutan karena juga. sana. Ada lah, sudah ada. Eranya emang mengikuti perkembangan soalnya. Iya.
Betul. Di Indonesia juga terpengaruh sama dunia internasional. Betul. Pusat-pusatnya Apalagi kan udah mulai banyak Pak bermunculan influencer terkait pengobatan secara naturopati. Setahu saya. Ya. Jadi lebih secara alami. Nah ini jadi bisa preventif lah si madu ini ya. Madu propolis ya. Propolis. Kalau mungkin teman-teman yang di sana ada yang mungkin belum terlalu paham bedanya madu sama propolis. Secara simpel ya, bahasa Indonesia dong. Bahasa lagi. Tadi apa? Iya. Inflamasi. Bedanya tuh kalau orang Iya. apa? Jadi Propolis. kalau madu 4 suku kata. Iya. Kalau propolis ada 8. Delapan. Kayak gitu satu ya. Kalau madu itu berarti istrinya 2. Udah, itu bisa nih. Bisa Baru 3 ya. Ya, jadi kalau madu ini asal itu intinya sumber makanan untuk si lebah. Sebelum jadi madu, lebah ini mengambil nektar di bunga sebagai sumber makanan, berarti karbo lah kalau di istilah kita, karbonya mereka dari madu. itu madu. Untuk ketahanan satu koloni itu madunya. Oh. Kalau propolisnya yaitu sebagai sarang tadi ya. Jadi propolis ini ngambil getah-getah di tanaman. Jadi misal pun mau menangkarkan madu kelulut, itu tuh nggak cuma butuh bunga, ya butuhnya resin juga atau getah. Berarti misal apa, pohon mangga atau yang bergetah, dan mereka butuh sumber air. Jadi propolis ini gunanya untuk menjaga sarang mereka supaya nggak ada bakteri, nggak ada jamur. Nah, terus lu ambilin. Kita ambilin karena kan Berarti tadi mereka nggak punya ketahanan lagi sarangnya. Oh iya. Kan panennya gini, panen lebah itu enggak, karena kita panen, berternak, membudidayakan, jadi tidak mematikan koloni. Sebagian kita ambil. Oke. Bahkan sebagian kita bikin koloni baru. Kan kita manipulasi ratunya, jadinya koloninya banyak. Jadi bukan ibaratnya apa sih, kalau itu dulu kan ngambil madu di hutan kasih asap, akhirnya akhirnya nunggu setahun lagi baru ada madu. Akhirnya kan buat manusia juga tuh. Jadi lu percaya nggak sih kalau sebetulnya Berarti bicara sustain juga itu. iya, makanya Betul. sebetulnya yang menjaga kita itu makhluk hidup di sekitar kita. Betul. Artinya kalau kita sama manusia kadang-kadang saling gontok-gontokan, saling ikut-ikutan gitu ya. Sementara kita sendiri kadang-kadang lupa, kadang-kadang cuek untuk menjaga alam, menjaga lingkungan. Sementara kita tuh sebetulnya dijagain sama alam, dijagain sama lebah terutama salah satunya. Kecil lebah saja sangat bermanfaat. Bermanfaat, bisa menjaga kita loh gitu. Tinggal memanfaatnya secara bijak sih Pak. Iya. Dan memang kan kalau kita ambil, ya maksudnya kita yang beragama Muslim kan memang sudah dimention di Al-Quran ya, ada manfaat dari produk yang dihasilkan oleh lebah gitu di dalam perut lebah. Ya, salah satunya itu tadi propolis. Jadi sebetulnya teman-teman, kenapa kita menghimbau hijau gitu ya? Karena bukan cuma sekedar menyelamatkan bumi ya, tapi juga bumi inilah menjaga kita sebetulnya ya kan? Kalau kita nggak menjaga bumi, siapa yang jagain kita? Ya kan, masa harus sendirian? Itu capek dia kalau jagain kita semuanya. Jaksel bumi karang ini saya bisa. bisa ya. Sendiri tuh. Bisa ya. Tapi lu sendiri ke depan punya ini nggak? Visi misalnya, atau misalnya tadi lah. Tadi lu sempat nyinggung soal pengen kerja di rumah, work from home, tapi di suasana pedesaan gitu ya. Apakah itu part dari proses lu sekarang mengelola si madu ini, si propolis ini? Bisa jadi Pak, kan bisa jadi saya juga akhirnya punya penangkaran lebah. Bisa jadi karena situ Setelah ya. belajar di situ, Iya. akhirnya bikin sendiri. Enggak juga, enggak yang sendiri. Kan baik lagi ya, kita kan tetap perlu berpartner, berkolaborasi. Ya pastinya saya tetap sama Dr. Muhammad Sahlan. Oke, supply-nya ke sana. Iya, dan ya punya perusahaan bareng seperti ini mungkin. Oh, iya, Seperti iya, itu iya, tetap. iya. Artinya sustain aja nih perusahaan ini. Syukur-syukur nambah perusahaan baru di bidang apa kan bisa juga yang berbau Iya, iya. lingkungan dan Berbau hayati. lingkungan ya. Proses hayati kayak gitu. Mas Hayati. Artinya ini bisa dikembangkan dari jadi berbagai produk baru nggak? Ah. Selain yang sudah ada. Iya, jadi produk kita sebelumnya itu tuh ada sampo dan sabun propolis. Itu sampo dan sabun propolis tuh tadi juga nanya temen pernah dulu pakai buat jerawat juga. Itu efeknya bagus Pak, efeknya bagus. Buat rambut juga dia bagus. Karena propolis ini ya tadi Pak, kandungan-kandungan itu nggak cuma buat dalam tapi buat di luar juga. Nah, kalau obat ganteng bisa nggak? Obat jantung nggak bisa. Itu cuma satu obatnya. Apa tuh? Oh, itu ya. Itu pasti ganteng. Terawat dan tak terawat ya. Itu beda. Itu bedanya ya. Nah, tapi nggak, gue mau nanya lagi. Kan banyak orang kemudian meyakini bahwa madu itu bisa mengobati ya. Iya. Atau propolis itu bisa mengobati. Banyak cerita teman-teman kita, udah coba obat ini nggak pernah ampuh, begitu minum madu, wah langsung sembuh. Nah, menurut lu sendiri gimana? Tadi kan kita ngebahas soal preventif ya. Tapi mungkin juga nggak sih propolis atau madu ini memang punya potensi untuk menyembuhkan atau mengobati? Kalau menurut saya sih dari pandangan tersebut beberapa obat herbal Pak bisa langsung ke tubuh ya. Terutama tadi kayak ini nih kan saya sudah bilang sudah nanomolekul ya.
jadi akhirnya langsung diserap sama tubuh. Tapi tetap perlu ada proses lah di situ, namanya herbal ya Pak, nggak bisa langsung instan, beda dengan obat medis. Nah tapi kalau buat saya pribadi lebih milih obat medis atau herbal, pasti herbal. Kenapa? Kalau obat medis memang saat itu aja, tapi kan nggak ada jaminan ke depannya tetap bertahan, kambuh lagi, bahkan bisa ada efek berjangka panjang. Lebih baik saya herbal, karena mungkin kayak saya lagi ada sakit, saya tapi nikmatin dulu prosesnya, saya sampai sembuh. Ya proses. Dan selalu ada proses. Sampai akhirnya ya menjaga maintain herbal tuh ya. Jadi harus sabar sebetulnya ya. Sabar karena butuh waktu. Tapi bahwa itu lebih ramah terhadap badan kita sebetulnya gitu ya. Saya kalaupun meriang gitu ya, udah pakai air hangat atau teh hangat, langsung propolis ya. Bawa tidur, penting makan udah. Hati boleh nggak, bisa ditemukan nggak dengan propolis? Hati harus move on jiwa. Harus move on ya. Lebih dekat kepada yang di atas. Oh gitu ya. Di atas nggak ada orang lah. Bisa juga pakai propolis, sel hatinya ntar disambung-sambung lagi. Disambung-sambung ya gitu ya. Propolis ini tahan berapa lama, ditaruh di mana gitu. Daluarsanya tuh. Ya, daluarsanya. Secara umum sih baik obat atau medis pastinya nggak boleh kena paparan sinar matahari langsung ya Pak. Suhu ruang juga, terus juga zat-zat berbahaya menyengat lain juga nggak boleh kena. Kalau propolis sendiri ini dalam keadaan yang baik bisa diatasi.